akan seperti apa? Yang jelas sekarang zaman yang didominasi oleh era teknologi informasi dan komunikasi yang sedemikian canggih. Maka guru-guru itu harus paham masalah ini. Guru-guru harus punya kepedulian bahwa tantangan yang paling pokok adalah untuk melakukan continuous upgrading skill. Mengupgrade kecakapan, keterampilan, dan pengetahuannya sebagai guru. Ketika di-upgrade, jadi tahu, abad 21 nih siswa saya harus mampu begini. Sekarang era kita itu disebut sebagai knowledge society, masyarakat yang berbasis ilmu pengetahuan. Maka di situ, jadi tidak lagi kita masyarakat agraris. Sementara di Indonesia masih, kita hidup seperti Pak Adi Setiawan, lingkungan saya lingkungan pertanian. Tapi itu hendaknya tidak sampai menyebabkan kita terbelenggu bahwa kita hanya tahu aspek itu. Kita harus tahu bahwa kita juga hidup di tengah zaman apa yang disebut dengan zaman globalisasi. Era teknologi informasi begitu dominan, ilmu pengetahuan dalam teknologi menjadi dominan. Sehingga pengetahuan ini menjadi sangat penting. Bagaimana pengetahuan itu diciptakan, bagaimana pengetahuan itu digali. Jadi pengetahuan itu siswa paradigma kita itu bukan lagi guru itu mentransfer pengetahuan, tetapi bagaimana guru-guru bisa memotivasi agar siswa-siswanya itu meng-create pengetahuan, menciptakan pengetahuannya sendiri. Jadi guru perlu tahu bagaimana memformulasi, merumuskan, bagaimana mengkonstruk, bagaimana membangun, bagaimana mengarrange, menyusun gitu ya, bagaimana memodifikasi dari apa yang ada di lingkungannya menjadi pengetahuan yang bermanfaat. Ini tantangan yang paling pokok dari para guru kita adalah di situ. Jadi sekali lagi saya ulangi, guru itu harus punya keterampilan yang pertama. Tadi saya katakan harus membentuk learning community. Jadi jangan egois, jangan hanya pegang HP sendirian. Itu perlu kita komunikasikan dengan kawan-kawan kita, dengan teman yang seprofesi. Kalau matematika dengan guru-guru matematika yang lain, perlu menjamin, itulah makanya di situ ada yang namanya kelompok kerja guru, ada namanya MGMP, itu yang harus di-empower, harus diberdayakan. Harus bagaimana MGMP itu bisa berkembang secara organik. Jangan sampai MGMP itu hidup tergantung pada proyek. Ada proyek dari pemerintah jalan. Begitu nggak ada proyek, berhenti. Ini namanya MGMP begini, bukan MGP yang sebagai living organism. Tapi MGMP yang sifatnya struktural. Yang perlu dikembangkan apa? MGMP yang sifatnya organik, yang dia hidup tumbuh sendiri. Gitu. Iya. Dan ini kadang-kadang tidak ada hubungannya dengan uang. Iya, sebentar, Pak. Tidak ada uang pun orang bisa berkumpul. Misalnya MGMP sekarang, apalagi tadi Pak Jafar menyinggung tentang teknologi informasi. Mar, beliin dah sini, Leng. Bawa uang itu, Leng. Dengan cara Zoom seperti ini lebih murah. Umar beli jamur sama apa terserah, pilih yang lainnya. Di pelosok bisa bertemu dengan teman-teman lain yang ada di tempat lain secara virtual untuk membahas hal-hal yang perlu dibahas, perlu diketahui bersama. Jadi learning community ini adalah untuk cara belajar bersama. Jadi para guru, hingga guru-guru itu bisa kemudian memformulasi apa kebutuhan siswa kita ya. Gimana ya kita bisa mengajarkan dengan metodologi yang lebih disenangi oleh anak-anak, metodologi yang lebih lebih efektif. Nah, dalam pagi ini saya ingin menyinggung bagaimana prestasi kita di PISA itu. Prestasi kita di PISA yang terakhir, prestasi kita di PISA itu masih sangat rendah kita. PISA kita untuk matematika itu rata-rata negara OECD itu skornya adalah 489. Rata-rata loh ya. Tapi kemudian Indonesia skor matematikanya pada angka 379. Jadi tinggi atau rendah itu prestasi kita? Rendah. Matematika.
Hah? Rendah ya. Rendah banget. Rendah. Sementara yang tinggi itu Cina dan Singapura. Cina itu skornya 591. Cina 591. Dan Singapura 569. Nah, kalau kita bicara begini, inilah pentingnya guru-guru MTS mengetahui hal ini, bahwa prestasi matematika kita masih rendah. Maka tantangan kita adalah bagaimana guru-guru kita bisa lebih bisa dapat lebih mampu lagi menyelenggarakan pembelajaran matematika yang lebih meningkatkan prestasi anak-anak kita sehingga skor kita itu bisa lebih baik lagi. Jadi salah satu problem kita adalah Pak Japar masalah literasi. Literasi ini nampaknya kita tidak hanya. Jadi kalau saya punya gambaran literasi yang rendah itu kemudian menghasilkan performa belajar yang rendah. Maka untuk bisa meningkatkan performa belajar yang lebih baik, maka literasi itu harus ditingkatkan. Apa ini maksud literasi? Literasi itu adalah, kalau kita dulu ada lawan kata dari literasi, ada illiterasi. Illiterasi itu adalah orang yang menyebutnya sebagai buta huruf. Tapi kemudian kalau literasi, berarti tingkat melek huruf seseorang. Tapi kalau dalam era sekarang, tidak sekedar melek huruf, bisa membaca huruf-huruf, bukan. Tapi bisa namanya functional literasi, literasi fungsional. Di mana orang yang memiliki functional literasi itu, dia itu akan bisa menggali informasi dari dokumen-dokumen dari lingkungan yang ada. Sebagai contoh misalnya begini, saya menggambarkan orang Jepang yang memiliki literasi yang tinggi, ketika dia membeli obat di toko, maka dia tidak akan bertanya kepada petugas di farmasi, tapi dia cukup membaca preskripsi yang ada di lembar obat itu, kemudian dia pulang, dia sudah akan langsung tahu apa yang harus dia lakukan terhadap obat itu. Sehari dia boleh minum berapa kali, dan jam berapa dia seharusnya minum, itu dia akan tahu dengan sendirinya. Tapi kalau rakyat orang Indonesia yang literasinya masih rendah, maka dia akan banyak bertanya, ini sehari saya berapa kali sekali minum, berapa dosisnya seberapa, itu contoh. Contoh lain misalnya setiap produk itu harus memiliki namanya technical spesifikasi teknis, informasi terkait itu. Itulah pentingnya masyarakat kita memiliki literasi yang fungsional. Kita itu harus bergerak dari masyarakat kita yang berdasarkan kepada tradisi pendengaran. Masyarakat kita itu kan tradisi pendengarannya masih tinggi. Dengerin ceramah, seneng banget kan? Dengerin ceramah, makanya saya nggak akan ceramah lama-lama. Nggak baik juga ya. Jadi yang harus kita tingkatkan adalah keterampilan kita membaca, reading habit kita yang harus kita tingkatkan sebaik-baiknya. Sehingga dari reading habit itu kita akan mencari ilmu untuk kepentingan yang fungsional untuk diri kita, dan khususnya karena kita guru adalah untuk murid-murid kita. Selain itu, kita tahu sekarang di era pandemi ini, saya nggak tahu nih teman-teman MTS ini sudah pada masuk belum murid-muridnya? Atau jangan-jangan di daerah saudara-saudara itu tidak ada learning from home ya, masih ke sekolah semua. Kalau di Jakarta ini nggak ada sekolahan yang buka. Ya, ada learning. Kalau di situ bagaimana? Kalau kita sama. Siswa-siswa juga nggak ke sekolah juga ya? sama nggak ke sekolah. Tidak ke sekolah Pak.
Coba bayangkan, sekarang bagaimana siswa-siswa nggak sekolah, mereka berhenti belajar atau tetap belajar? Ya, teorinya belajar di rumah, gitu kan? Teorinya belajar di rumah. Seperti kita pegawai kita juga teorinya work from home. Tapi saya tahu ya juga di antara kita yang di rumah itu tidur aja nggak kan? Nah, jangan-jangan siswa-siswa kita juga nggak learning di rumah, sleeping, eating, washing, gitu ya. Nah, inilah luar biasa. Apa yang sedang kita hadapi bersama ini adalah sebuah tantangan yang luar biasa. Sekarang kalau para siswa itu harus belajar berbasis daring, apa yang mungkin? Atau jangan-jangan justru di NTT jauh lebih maju daripada di Jakarta. Komplain para orang tua di Jakarta adalah, waduh ini konsumsi internetnya tinggi banget, pulsanya anak-anak nggak cukup 100.000 sebulan, harus 300.000, itu keluhan orang tua. Sampai-sampai orang tua di Jakarta itu minta agar SPP itu digratiskan, tidak ada lagi sekolah-sekolah yang memungut biaya. Nah, semoga di NTT meskipun kita di era pandemi, kegiatan belajar para anak-anak itu bisa terus berjalan dengan sebaik-baiknya. Insya Allah. Saudara-saudara, para guru yang saya hormati, menjadi guru itu memang pekerjaan yang unik. Di satu sisi, dia dihormati oleh masyarakat, menjadi tempat bertanya dari para masyarakat. Bahkan kalau guru madrasah itu biasanya meskipun dia guru matematika, dia itu disuruh khotbah, disuruh memimpin tahlilan. Karena guru, masa guru nggak bisa? Dia harus tahu segalanya. Guru matematika harus tahu segala hal, harus MSI, menguasai segala ilmu. Itu seperti itu. Yang terjadi itu dulu waktu saya masih muda. Kalau era sekarang mungkin sudah terjadi spesialisasi. Tapi saya ingin berbicara tentang spesialisasi di era informasi ini. Dan apa pendekatan pembelajaran yang baik untuk era informasi ini? Kita tentu tahu di masyarakat ada namanya spesialis, ada yang generalis. Nah, pendekatan pembelajaran kita selama ini adalah sudah terjadi kompartementalisasi, di mana guru-guru itu kalau pembidangan ilmu itu sudah dipilah-pilah sedemikian rupa. Ada sejarah sendiri, matematika sendiri, ekonomi sendiri. Padahal ekonomi dan matematika itu erat berkaitan. Orang tidak mungkin bisa melakukan kegiatan ekonomi kalau dia tidak bisa melakukan hitung-hitungan. Hitung-hitungan kan matematika itu. Sementara untung berapa itu adalah ekonomi. Nah, di era sekarang, maka yang sedang terjadi adalah apa yang disebut dengan pembelajaran lintas disiplin. Lintas disiplin bahkan multidisiplin. Nah, disinilah pentingnya guru-guru lintas disiplin itu bisa mengembangkan pembelajaran berbasis proyek, ya, berbasis proyek. Tapi kemudian sekali dia melakukan proyek itu, dia akan belajar banyak sekali aspek. Matematikanya kena, sosiologinya kena, karena mengenai tentang interaksi antar manusia. Matematikanya juga kena, hitung-hitungan dan sebagainya, pembagian, perkalian dan sebagainya, dan lebih komplit dari situ. Misalnya menghitung, kita berbicara tentang laju erosi tanah, itu ilmu siapa itu harusnya? Gabungan itu Geografi antara IPA dan matematika. Itu seperti itu. Nah, ini tantangannya untuk para guru-guru kita sekarang adalah era di mana tidak ada lagi batas-batas yang begitu jelas antara bidang ilmu yang satu dengan yang lain, di mana setiap guru, setiap orang yang memiliki disiplin tertentu harus bisa berkomunikasi dengan disiplin ilmu yang lain untuk kemudian melakukan mungkin apa istilahnya blended learning atau apa yang seperti itu. Ya, itu seperti itu. Nah, ini tren yang saya lihat
di negara-negara lain sudah terjadi sedemikian bagus, maka bagaimana guru-guru kita itu bisa menyesuaikan dengan hal seperti itu. Misalnya Anda, kita baru berbicara tentang aspek kognitifnya saja ya, dari sebuah